Halo? 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 Nggak overheat loh. Oh ya? Udah ada lambang-lambangnya tapi nggak overheat. Nah. Lumayan. Apa kita gini dulu? Ini. Kita Lu geser sama ke lo. sini. Geser kemana? Geser kiri nih gue mentok di sini. Oh. Nah, ini bisa jadi thumbnail nanti. Thumbnail begini. Iya bagus, biar banyak. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik ya. Nah, sebelum episode ini dimulai, gue tentunya mau berterima kasih banget sama teman-teman yang udah support dari awal sampai sekarang. Karena kalau kita mengingat perjalanan kita persisnya tahun lalu itu, kalau kita ngomongin dari jumlah subscriber 3.000 pun belum nyampe. Maka dari itu, selain gue ingin menunjukkan rasa terima kasih gue juga pengen menunjukkan rasa apresiasi gue buat teman-teman yang udah nongol, yang waktunya mau digunakan untuk spend time sama channelnya Anak LA, ngobrol, sharing experience, dan juga ya selain menghibur tentunya memberikan inspirasi buat teman-teman yang di luar sana yang nonton, yang mungkin memang sedang butuh sedikit dorongan. Oke, jadi buat kalian, I wanna say thank you so much. And buat teman-teman yang nonton, tim Tahan Banting, mau kalian itu member atau bukan, gue mau memberikan rasa terima kasih, mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Karena next week itu Thanksgiving, hari dimana kita harusnya bisa bersyukur, dan gue bersyukur atas kalian semua. Ya udah, jadi enjoy aja episode kita kali ini sama tamu yang ditunggu-tunggu sama tim Tahan Banting. Oke? Enjoy. Set, hey, gila. Apa kabar ya teman-teman? Semoga baik-baik ya. Tentunya senang banget ada di sini lagi. Gue mau menyapa juga buat kalian yang lagi nonton, dan kalau sambil makan boleh absen dulu. Nonton ini sambil makan apa? Oke, di komen di bawah. Dan langsung aja tanpa membuang waktu lebih banyak, gue mau introduce tamu kita yang udah ditunggu-tunggu sama tim Tahan Banting. Dia sempat dipanggil Kak Semok ya, apa sih? Wah, si cantik, terus kakak ngecas, gitu ya. Pokoknya banyak deh julukannya. Jadi langsung aja kita panggil Sela. Let's go Sela. Apa kabar? Gila, apa kabar? Halo. Aduh. Balik lagi ini kita dia. di sini. Kembali lagi tentunya. Pertama-tama, apa kabar? Baik-baik saja. Baik-baik ya. Lo apa kabar ya? Alhamdulillah. Dan tentunya kalau kalian baru di sini, kita lagi nonton channelnya apa? Channelnya Anak LA. LA gimana? Oh. Kebalik. Lo kebalik. Tangan gini, LA. There you Gitu. Dan kali ini kita bakal ngobrol apa? I don't know. Karena kalau di sini tuh kita bener-bener ya nongkrong aja, yang ngobrol, catching Kayak up. temen. Iya. Kayak temen ngobrol. Catching up gitu. Dan Iya. kalau misalnya kalian penasaran gimana sih Sela aslinya, ya nggak, gimana sih kalau ngobrol sama Yafi, gimana sih kalau ngobrol sama Sela, gimana sih mereka kalau ngobrol, ya di sini tempatnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Tadi udah nanya soal kabar. Nih naruh mic-nya juga rada susah, apa gue pindahin aja kali ya? Pindah dulu. Nah, kan kayak gue di atas kan. Aduh, Gitu. kalau ke bawah bahaya bos. Ya. Ntar salah. Fokusnya salah bang. Itu Fokusnya di mic-nya atas, di atas. mic-nya di sini bang, bukan di sini bang, gitu ya. Anyway, so what's new with you? Gue mau ke Jakarta. Oh iya, mau ke Jakarta. Wah, ya kan? Mau ke Jakarta berarti mungkin banyak, kalau tiba-tiba ntar banyak yang nyegat lu gimana di airport. Kak, saya mau tanggal berapa? Bentar lagi. Tanggal 21. Oh guys, ditungguin ya di airport. Dia Soekarno-Hatta kedatangan dari Los Angeles, ya kan? Tanggal 21 lu tongkrongin, anterin ke rumah. Udah ada yang jemput? Udah. Oh udah, sayang sekali ya. Boleh kalau gitu disambut foto-foto boleh lah ya. Astaga. Kalau pulang-pulang ternyata disambut gitu kan. Sela, Kak Sela gitu. Dalam rangka apa by the way balik ke Indonesia?
Urusan keluarga. Urusan Ya, keluarga. sekaligus lah liburan Oke. sedikit. Liburan. Nggak nyari pasangan? Belum tahu ya? Udah ada. Oh udah. Oh guys, ada update terbaru. Udah ada. Jadi langsung aja. Udah punya pasangan. Enak. Maksudnya orangnya atau? Ya hubungannya enak. Baru berapa ya? Baru 3 bulan, 4 bulan? Nggak ngejawab. Enak atau enggak? Ya kalau udah selama itu ya enak dong. Kalau nggak enak Hubungan masa... badannya enak berarti ya? Hah? Waduh, ini banyak disensor, nggak bisa jangan dimonetize gitu. ntar gitu. Oh, iya, nggak Emak apa. gue kalau nonton Oh iya, maaf tante. Maksudnya tuh hubungan badan tuh makan bareng. gitu. jalan. Jalan kan pegangan tangan masih boleh lah ya. Iya, boleh dong, boleh. Wih, by the way sepatunya mirip kita. Coba ada warna. Iya. Dikasih lihat dulu. Aduh, Tuh. kapan nggak? Asik, luar biasa. Orang mana? Setengah Jerman, setengah Iran. Setengah Jerman, setengah Iran. Lo kenapa sih anti Indo? Gue nggak anti, buset Nggak dah. anti? Nggak Oke. anti, Tapi? cuman nggak ketemu. Nyangkutnya sama orang non Indo terus soalnya. Supaya gue tuh jalan sama orang Meksiko, gue Ya, jalan ya. sama orang Filipin, Mancanegara terus kan? kagak ada. Emang belum ada yang deketin orang Indonesia? Yang di sini nggak ada yang deketin. Nggak ada yang ngedeketin? Gue nggak kenal Indo, nggak banyak sih. Nggak terlalu banyak katanya guys. Bohong. Nggak, sumpah nggak banyak. Lu yang lebih banyak. Ya iya, kalau gue kan memang karena mungkin rasa kangen gue nggak pulang lama. Jadi dengan punya teman orang Indonesia merasa lebih kayak masih di Indo lah istilahnya gitu. Terus Jerman, Iran. Lahir di sini apa emang orang sana? Lahir di sini. Oh berarti Amerika. Iya. Bisa bahasa Farsi sama Jerman? Bisa. Dankeschön. Ya, kalau udah malam-malam sebelum pulang, Dankeschön. Kata siapa dia pulang? Loh. Wey, gila. Jadi nggak pulang. Gue mau nanya, lupa gue. Lu kemarin itu kan lu bilang masih green card ya? Masih. Sekarang gimana? Masih paspor Indonesia? Apa paspor sini sekarang? Masih paspor Indo. Oke. Masih. Gue nanya itu soalnya gue penasaran. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apaan? Pemilu. 1, 2, 3? Oh, astaga. Nggak tahu yang mana ya. Lu sempat keep up nggak? Keep up sih. Tahu sedikit. berarti kan 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa? Enggak, gue cuma tahu aja kayak Prabowo sama Gibran. Oke. Terus siapa? Mahmud. Anies. Anies sama siapa? Amin ya? Lupa lagi. Ya pokoknya capresnya itu nomor 1 Anies, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Ganjar. Lucunya sebenarnya Prabowo itu cousin-nya. Aha. So, gue punya cousin nikah. Oke. Nah, itu cousin-nya dia Prabowo. Wait. Gimana ceritanya? Lu punya cousin? Ini Iya. geter-geter mulu dari tadi. Oke. Famous sih lu. Enggak lah. Jadi kan saudara gue punya istri. Istrinya dia itu Prabowo. Cousin-nya itu Prabowo. Saudara lu punya istri, nah si istrinya ini Saudaranya. sepupunya Prabowo. Iya. Berarti pilih nomor 2 dia, guys. Kagak. Lu jangan gitu. Soalnya kalau di poll ini lagi leading dia. Lagi leading karena bawa anaknya. Teman gue kan kemarin habis sekolah ya. Oh iya. Iya, teman gue. Cawapres teman gue, temennya anak LA, guys. Gila, tapi gue milih siapa nggak tahu. Kalau aku udah ada yang nyoblos. Wow. Maksudnya hatinya. Lu jangan Oh. gitu. Lu terakhir kali kita ngobrol kan gue bilang. Daripada bingung-bingung capres, mendingan mah menusuk hati saya saja. Oh, ternyata udah ada yang menusuk ya? Udah. Berarti yang kemarin ngeposting-posting itu udah jadi berarti? Bukan pacar gue, belum. Oh, belum pacar, tapi udah dekat? Udah dekat. Udah dekat. Kan cuma tangan doang. Kalau di sini tuh, oh iya benar. Tapi kalau di sini itu ada budaya nembak nggak sih? Atau pacarannya gimana? Lucunya adalah dia bilang sama gue kayak, oh kalau dari dulu tuh kalau gue pacaran, gue nggak pernah nembak. Oke. Terus gue bilang, gimana lo tahu kalau Yeah. bisa pacaran? Ngerti gak sih? Kayak Yeah, menurut yeah. gue tuh terlalu banyak hal yang kayak, oh, gue pacarnya dia bukan sih, itu cowok gue bukan sih. Daripada gue bingung-bingung, gue selalu bilang, lah kalau misalnya nggak ada yang nembak, gue single. Kalau nggak ada yang nembak, lo single. Jadi lo technically menganggap diri lo masih single. Oh iya. Oh dia tahu. Jadi hitungannya kalau tiba-tiba lo mau ngedate sama cowok lain, besok gitu misalnya, dia nggak boleh keberatan. Iya, nggak boleh lah. Jadi harus ditembak. Tapi lo tetap menjunjung tinggi budaya ditembak. Iya, karena menurut gue daripada ada any confusion, Aha. ada yang ngerti gak sih kayak, oh itu cewek gue, oh Ya. itu cowok gue bukan ya.
kita pacaran nggak sih? Iya. Kalau nggak ditembak ya gue sih pura-pura bego aja. Maksudnya kalau nembak itu kan benar-benar menyatakan rasa cinta, rasa sayang. Kalau di sini gue pun nggak terlalu nembak, tapi lebih berdiskusi. Kita Wait, apa nih sekarang? Lu nggak pernah nembak istri lu? Nggak? Nggak? Ya kalau pas mau nikah, yes, gue propose. Ya iyalah. Cuman maksudnya pas pacaran enggak. Jadi benar-benar kayak, kita apa nih sekarang? Udah gitu aja ngobrol. Kita apa nih sekarang? Kita udah eksklusif belum? Nggak romantis. Bro, ya elah, hari gini romantisan ribet nggak sih? Gue Ya. nggak bisa kalau nggak romantis, gue nggak bisa. Susah ya? Harus yang Susah. romantis? Harus romantis. Definisi romantis lo tuh apa? Kan kalau misalnya menyatakan, kalau misalnya, oh gue tuh sayang sama lu, gue pengen jadi pacar lu. Nah itu tuh romantis. Jangan kayak dia. Jangan, ntar dulu. Kayak muka gue gelap, gue terangin dikit. Nah, udah terangan. Banyak dosanya sih lu. Gila, kagak emang gelap. Sering main di lapangan. Anak lapangan kita. Ngasih bunga itu termasuk romantis nggak? Iya dong. Masih itu suka? harus Masih dong. suka dikasih bunga? Masih. Soalnya beberapa cewek kayak, ya gue nggak peduli sih dikasih bunga apa enggak. Gue sih lebih baik dikasih bunga dana ya. Oh. Cuman bunga gue terima. Tetep ya. Dia ini orang mana lo? Coba kasih tau lagi. Gue orang Turunan mana? Jawa sama Manado. Jawa sama Manado. Jadi ada manisnya, ada galaknya dikit. Gitu. Ya kan? Kan manja. Wis. Manado Jawa. Yuk. Oh, manja Manado Jawa. Iya. Bukan makin jadi. Manja juga. makin jadi. Makin enak makin jadi. Wow. Oke, pusing gua. Aduh. Ntar lu benerin dulu topik. Oke. Lu di dunia ngedate itu kan lu sekarang udah bisa dibilang expert. Ya. Expert. Pacarnya banyak. Bukan pacar Astaga. banyak. Udah sering pacaran. Apa sih menurut lo sesuatu yang orang non-Indo punya, cowok yang orang non-Indo punya, yang orang Indonesia nggak punya? Kalau yang gue lihat-lihat sih kayaknya kalau orang kayaknya sih tergantung cowoknya juga. Cuman kayaknya kebanyakan cowok Indo tuh terlalu posesif ya kayak. Clingy. Terlalu clingy. Clingy banget. Iya, karena temen gue punya pacar tuh agak clingy. Dan banyak ngatur. It's actually menarik. Karena gini, gue orangnya nggak clingy, nggak posesif. Tergantung sih. Cuman maksudnya gini, kayak beberapa waktu lalu itu gue actually ada pengalaman di mana gue merasa, apa gue clingy ya? Sekali lagi gue nyatakan, gue nggak clingy orangnya. Gue cuek banget. Okay. Cuman kemarin itu gue lagi hangout di sini nih di Deko sama teman gue. Ada deh. Terus gue tanyain, si cewek lu mana? Nggak tahu lagi di kerjaan kayaknya gitu kan, belum pulang gitu. Oh, oke. Jam 5:30, hampir jam 6 harusnya udah pulang kerja dong. Iya. Belum nongol juga ceweknya. Gue tanyain lagi sejam kemudian, mana si cewek lu mana? Nggak tahu, di kerjaan kali. Gue bilang lembur kali ya, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh maybe. Terus gue kayak, cuek juga nih orang. Terus gue mau cabut dong. Iya. Oke. Kan ya basa-basi. Iya. Pas gue mau cabut dia bilang, iya kita soalnya nggak pernah SMS-an. Terus gue kayak, nggak pernah SMS? Maksudnya gimana bos? Ya kita nggak kabar-kabaran. Jadi udah tahu, ya kalau dia udah selesai kerja ya pulang, ntar ketemu. Udah, tapi kalau udah kerja ya udah bye. Wait, mereka tinggal bareng? Tinggal bareng. Oh, oke. Cuma maksudnya, even tinggal bareng pun kan, how are you doing babe? Right, yeah. Gimana kerjaannya? How are you doing? Udah makan siang belum? Dia nggak ada. Wah, nggak perhatian. Nah itu tuh yang gua nggak bisa. Jadi lu sukanya apa? Cuek nggak suka, clingy nggak suka. Sukanya apa? Gue sukanya yang perhatian, tapi jangan kebanyakan ngatur. Itu yang gue nggak demen. Nggak suka diatur. Iya. Tapi memperhatikan. Banyak maunya ya, susah ya. Peduli nggak sih sama apa yang kejadian di Indonesia sekarang? In terms of kayak presidential election, ini gue balikin lagi ke sana. Peduli, of course peduli. Oke. I mean, it's still my country. Ya. Cuman gue nggak terlalu suka politik yang terlalu dalam, ngerti nggak sih kayak? Oke. Menurut gue pusing kepala gue. Tapi karena lo nggak terlalu ngaruh ke lo, apa karena emang lo nggak tertarik dengan politik in general? In general, even di sini juga gue. Soalnya electionnya, pemilunya sama kan tahunnya. Sama, dan I don't know, menurut gue sih gimana ya? Gue peduli karena it will affect everybody, and it will affect me too. But I don't know, gue jauh sih soalnya. Ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngerti nggak sih kayak? Betul. Dan like gue nggak punya, menurut gue sih opini gue masalah politik di Indo tuh
gue udah lama nggak tinggal di situ. Ya. Obviously dari 2010 gue nggak tinggal di situ. Dan gue nggak ngelihat sehari-harinya tuh kayak apa sih. Kayak kalau mereka change undang-undang tuh gue nggak kena gitu. Jadi kayak gue ngerasa, do I have a say? Tapi lu tetap masih punya suara. I have a say, tapi gue merasa kayak gue nggak mengalamin. Jadi gimana caranya gue mau ngomong kalau misalnya that affected me to a certain point. Ngerti? Oke. Pemilu bakal ikutan nggak? Februari 14 kalau di sini. Ikutan Ikutan ya? dikasih kan biasa dikirimin Dapet ke rumah. ya? Oh, lo yang model ngirim surat? Dikirimin dulu. Maksud gue, lo nggak yang datang ke TPU, ke konsulat, nyoblos langsung? Pengen sih. Ya, I mean, I'm gonna be there. Coblos bareng Sela. Guys, coblos bareng Sela. Astaga. Itu gue penasaran tuh, itu kayaknya buat kontennya gimana gue udah harus pikirin dari sekarang, karena pasti bakal seru. Lo ada unek-unek yang lagi pengen dikeluarin nggak? Mau balik ke Indo nih atau nggak? Adakah ketakutan tersendiri ketika balik ke Indo? Takut makan banyak, takut habis duit. Itu mah udah ketahuan duit gue bakalan habis. Makanan gue ada satu, gue sama cousins gue bikin Instagram cuman buat nge-save semua makanan yang bakalan kita jalanin. Oh, nice. Pokoknya gue udah bilang kayak gue nggak tahu ya tempatnya di mana, jadi gue bilang sama mereka pokoknya silahkan pagi, siang, sore, malam ada tempatnya. Oh, jadi bakal makan di luar terus nih? Iya, yang di pinggir jalan. Iya, Mas. Dan gue bilang sama mereka, gue kayak kalau misalnya sama teman-teman gue kayak ya kalau mau ketemu di mall, mau makan di mall ya udah nggak apa gitu. But gue selalu milih makanan pinggir jalan. Ngomong-ngomong soal makanan pinggir jalan, lo tahu Indonesian creator namanya Next Carlos nggak? Next Carlos nggak tahu? No. Coba lu nonton, itu di YouTube. Oke. Next Carlos, dia YouTuber yang nge-review makanan-makanan exclusively pinggir jalan. Itu kalau gue lagi malam abis ngedit, terus ngedit, ngerokok gitu kan, udah selesai tapi tiba-tiba kok tengah malam lapar. Lu nonton itu? Nontonnya Next Carlos, misalnya nih dia nge-review noodle nih. Restoran mie gitu, bakmi. Gue buat mie goreng aja di rumah, jadi kayak sambil makan kayak wah seru. Jadi gue sukanya Next Carlos itu dia selalu makan di pinggir jalan. Jadi bukan restoran. Itu yang gue impikan. Karena sebenarnya gue nggak ada plan buat pulang ke Indo tahun ini tuh nggak ada. Okay. Ini agak-agak ngerti sih last minute gitu. Cuman gue udah nge-save tuh di Instagram gue juga udah dari ada mie kocok. Iya. Gue dengar enak tuh. Mie coli. Hah? Iya namanya mie coli. Ini gue nggak tahu nih harus disensor apa enggak nih. Oke, terus? Pasti ada yang tahu deh gue ngomong apa itu. Itu mie-nya tuh pedas, pakai chili oil, makanya itu namanya mie coli. Chili oil, coli. Iya, chili oil. Iya. Oke, terus. Udah gitu ada juga tetap si ayam Suharti. Itu tetap di hati gue nomor 1. Ayam Suharti selalu ada di hati. Selalu. Yes. Kalau di sini kan gue ngeliat sering party, sering ngebar, sering clubbing. Di Indo bakal clubbing nggak? Iya, kalau teman gue ajak ya boleh. Oh mau, oke. Mau di mana? Ntar gue bookingin. Iya. Di SCBD aman sama gue. SCBD. Ya Senopati udah nggak terlalu, tapi masih ada beberapa teman gue yang di Senopati yang punya bar, yang punya klub. Kalau misalnya lo mau, ntar gue kabarin. Ya dulu gue ingat banget gue kerja ke Kemang. Kemang itu zaman kita banget anjir 2000-an. 2000 itu Kemang cuy. Abis itu kemana dulu ke Shisha Cafe dulu. Iyalah yang itu. Sekarang udah nggak ada. Katanya udah nggak ada. Katanya udah nggak ada. Obviously itu favorit gue dulu ke situ. Semua ke situ kali, ke situ terus nggak shisha, nongkrong aja nggak jelas gitu kan, lihat-lihat cewek, lihat-lihat, you know. Ada belly dancer dulu. Itu gue nggak ingat. Emang ada? Dulu pas gue ke situ sekali ada. Lumayan sambil ngisap, sambil melihat nari-nari, yuk. Ntar lu, berarti kalau zaman SMA dong itu ya? Apa SMP? Enggak dong, SMP gue. SMP lu di mana dulu zaman dulu? Global. Global Mandiri tuh di? Cibubur. Berarti lu dari Cibubur ke Kemang tuh dulu? Damn! Nyetir? Apa ada supir apa segala macam? Dulu kan SMP? Dulu gue punya supir, cuman nggak yang full time. Oke. So sometimes dulu suka kayak nyokap gue anterin kayak ke Pondok Indah dulu. Ya gue nggak ngomong lah sama gue mau ke Shisha Cafe. Jadi dianterin kayak ke Pondok Indah atau nggak ke Citos. Ya, Citos. Cilandak Town Square. Yuk. Tempat absen.
abis itu kayak ntar temen gue punya supir yang nganter kita pulang. Jadi ya soal kayak gitu. Oh, that's nice. Kalau dulu taksi. Kalau Iya, gue dulu naik taksi. taksi. Dulu sebenarnya gue pikir-pikir berani juga ya gue naik taksi. Iya loh, taksi bocah-bocah. Kalau gue sih cowok ya masih mending ya, lu cewek. Iya itu gue sama temen-temen gue, cewek-cewek semua lagi, buset Kalau dah. rame-rame masih mending lah. Kalau lo sendiri tuh kayak rada sedikit. Gue gak pernah sih sendirian Iya naik kan, taksi. rada serem gitu loh. Gue jadi keinget, tau gak lo? Apaan? Ada satu cerita. Parah sih. Jadi kalau kalian dari Jakarta, kalian tahu Pondok Indah Mall itu di mana? Iya. Oke. Terus di deket situ itu ada namanya DH. Kalau Ya. sekarang jadi The Hoy, kemarin-kemarin Iya, jadi The iya, Hoy, iya. oke? Itu kan jaraknya dekat. Iya. Supir taksi itu nggak pernah mau. Kemana? Itu ke DH. Oh enggak. RSPI ya. Kan itu di depannya RSPI kan. Nggak ada yang mau. Kenapa? Kedeketan, rugi, oke? Fine. Oh iya, sama mereka nggak mau kalau rame-rame. Maunya berdua. Ini kita naik taksi berempat. Kayak orang miskin, ya. Emang gimana nih, Bang? Ya, sih? emang miskin dulu ya, Emang nggak miskin, apa-apa. gimana? Kismin. Sekarang kismin. Anyway, dulu triknya berdua doang nih cowok nungguin taksi. Taksi. Mau kemana? Mau ke Kemang bilangnya. Oh iya, Kemang. Oke. Ayo. Udah oke. Terus temen gue 3 gitu, 2 keluar dari semak-semak. Wah, baru masuk ke dalam Katanya taksi. kurang ajar. Udah nih naik nih. Sering banget kayak gini. Tujuannya ke Kemang. Oke, mau ngambil jalan lewat, gue bilang lewat Cilandak aja Pak, gitu misalnya. Oke, gitu kan. Pas lewat Cilandak kita kan ngelewatin Ya. DH. Kita bilang, oke, kita udah rencanain satu ada yang pura-pura ada dapat telepon masuk rumah sakit. Astaga. Iya, terus udah lagi di jalan nih. Teman gue. Kita udah senggol-senggol, lu aja. Halo? Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Di mana? Hah? Rumah sakit Pondok Indah? Oh, kita lagi deket sini nih. Pak, bisa nggak Pak berhenti di RSPI Pak? Oh, kenapa Dek? Ada bapak saya Pak masuk rumah sakit Pak. Bapak saya masuk rumah sakit di RSPI. Oh, gitu ya Dek? Iya. Anyway, kita akhirnya dibelokin dong ke RSPI. Ya. Keluar semua udah. Tapi kita bayar, nggak kabur, bayar. Ini Pak, maaf ya Pak, gini. Oh iya Dek, semoga cepat sembuh ya. Semoga nggak apa-apa ya. Oh iya, makasih Pak. Udah taksi cabut, kita lewat. keluar nongkrong. Kurang aja dosa. Parah banget ya, lu. anjir parah banget. Itu trik kita zaman dulu. Gue nggak tahu kalian ada yang pernah kayak gitu apa enggak. Itu jadi kita satu orang bayarnya 1.000 apa berdua. Paling cuma 7.000. Ya, 1.000 ya dulu ya. Iya. Dan lo pasti pernah ke PIM dong. Pernah dong. Udah ada 3 sekarang. Jadi banyak banget. Iya benar. Zaman dulu itu cuma masih ada Pas lu zaman gue berapa? masih Satu. SMP masih 1, Bos. Zaman gue 2. Udah 2 ya? Udah Oke. 2. Di situ tuh zaman Pondok Indah Mall itu masih ada Toys R Us di seberang. Terus masih ada kolam berenang yang Ya, ada gitu-gituannya. Zaman dulu SMP masih Kismin ya. Tapi pengen nongkrong di mall. Iya. Tapi Kismin. Jadi, dan ini gue sama sekali tidak malu atau apa ya, pengen ngumpet-ngumpetin. If anything, ini pengen gue banggakan. Kita dulu makannya di kantin supir. Iya. Kalau lu belum pernah makan, lu anak Jakarta, sering ke PIM zaman 2000-an, belum pernah makan di kantin supir, kalian you missing out. Zaman dulu makan di kantin supir 5.000. 2 lauk sama nasi, 7.000 udah sama es teh manis. Iya. Wah, rokok bisa ngeteh. Bro, ketika lu bisa spend 10.000 udah kenyang, dapat rokok, lu masuk ke mall tuh muter-muter doang gak jelas. Iya. Tapi enak, lu gak spend money. Itu di kantin supir. Bareng-bareng sama supir. I mean, gue dari dulu sampai sekarang tidak memandang bulu. Right. So I don't care. Ngerti gak lo? Bener-bener turun di PIM gitu. Bisa diturunin sama siapa. Kagak masuk. Lapar. Kantin supir, bos. Kantin supir. Mesen telur ceplok, telur dadar, sama apa. Misalnya sama ayam goreng. 6.000. Pas masuk ke food court, lantai 2 atau lantai 3 tuh dulu di PIM 1. Udah 1 minum ber-10. Ganti-ganti. Iya, aduh. Nggak apa, sebenarnya enak loh. Kalau nggak salah gue pernah nyoba 1 di Senayan. Kantinnya. Karena gue kelaparan. Kantin supir juga? Terus? Terus gue pengen ini, apa, gorengan. Oke. Terus gue nyari gorengan di mana? Iya. Terus temen gue gini,
ada sih kantin di bawah gorengan. Ya kalau nggak harus keluar dong, abang-abang. Iya. Yaudah deh ke bawah aja ya. Kayak gue ke bawah, terus gue beli gorengan. Enak, That's it. murah. Kenapa tidak? Karena gue ngeliat gitu karena ada beberapa teman gue yang ketika diceritain gitu kayak entah mereka gengsi atau apa kayak ih kok makan di kantin supir, kayak why the hell not, it's still makanan, it's still nasi, lebih murah, lebih merakyat. Iya. I don't know, at least buat gue it was fun. Right. It was fun. Dan gue seneng juga ketika lo bilang lo bakal makan dan lo ngincer makanan tuh makan makanan di pinggir jalan. Karena menurut gue kayak di sini, even though ada kayak makanan Indo, restoran Indo, rasanya tuh beda. Martabak rasanya beda, gorengan rasanya beda. Kayak emak gue bikin pempek, tapi tetap aja rasanya beda. Kayak ada yang kurang gitu. Minyaknya sehat soalnya, minyaknya bersih. Kalau di sana kan dicampur keringat, abu rokok. Masa kagak cuci tangan, Iya, main sambil makan bikin goreng, masuk goreng. iya. Jatuh abunya anjir. Udah. Kan Rasanya beda emang. Beda. Terus lagi gini-gini kan keringet tuh dari ketek jatuh kan. Keringet jatuh gitu kan. Terus panci, main dicuci. Kagak bro, udah hitam. Udah, tinggal elap aja. Iya, Udah gitu elapannya habis bikin apa coba? Habis elap tangan, elap keringat. Jadi kecampur gitu. Dari situlah rasanya. Jadi gue ngerti. Dan itu emang kayak sekarang mungkin pas gue dulu tinggal di Indo, gue tuh yang kayak, mungkin enggak ya, males gitu kayak. Maksudnya gue nggak pernah gengsi untuk makan di pinggir jalan tuh enggak, karena gue selalu like tentang rasa kan. Kalau emang rasanya enak, mau dimanapun gue makan gitu. Yeah. Cuman abis tinggal di sini, itu tuh gue emang bener-bener kangen makanan Indo yang asli, ngerti gak sih kayak? Apresiasinya beda ya. Apresiasinya beda. Kayak lu kalau misalnya lu di Jakarta mau mie coli tinggal jalan gitu ya. Gue cuma ngeliat di Instagram gue kayak aduh. Iri gak sih? Sabar ya Mas ya. Iya. Coba lu nonton deh. Next Carlos itu bikin ngiler and he's a really cool guy kelihatannya dan lucu juga. Even my wife loves watching that with me. Walaupun gak ada translationnya, but she loves watching people eat and she loves food. It's a good time nonton dia tuh jadi kayak wah, kangen banget makan-makan Indo. Soalnya one of the things yang kalian harus pahami adalah kebanyakan di Amerika itu kita pasti makanannya di restoran. Yeah. Jadi ketika kita pulang kampung, banyak soalnya temen gue, ya Flo harus cobain restoran ini. Ya Flo harus cobain restoran ini. Gue bilang gini, unless itu restoran yang bener-bener gue gak bisa dapetin di Amerika, atau itu restoran milik lo, I'm good, I'll pass. Ya gue mendingan gue duduk di tenda. Kayak waktu pas gue pulang tahun lalu, pas nyampe, malam-malam tuh gue nyampe tengah malam kan, dibawa sama temen gue, sama saudara gue ke makan pete. Anjir, makan pete. Sambal pete. Terus gini, ya gue mah yuk boleh. Terus gini, ya jangan kebanyakan petenya ya. masih lama gue di sini soalnya. Tapi ya itu bener-bener pinggir jalan kayak ya tendanya, gotnya di situ. Tetap aja gue makan. Nice. Dan lucunya adalah semua orang kayak hati-hati Sel, jangan minum minuman yang ngerti sih es batunya yang di pinggir jalan atau kalau suntik dulu imunisasi bukan imunisasi apa sih? Iya buat kekebalan tubuh lah ya. Gue nggak pernah. Dan gue nggak pernah sakit. Knock on wood sih ya. Jangan sampai. Cuman gue nggak pernah makan es doger mang-mang, makan di pinggir jalan. Pasti banyak nih mau ngajakin dia makan es doger. Nggak, itu actually menarik. Itu poin yang menarik. Soalnya gue sering dibilang, Yaf, hati-hati kalau misalnya lo makan di pinggir jalan, satu yang lo nggak boleh konsumsi adalah es batunya. Mendingan lo beli aqua dingin, yang udah dingin kalau emang butuh minuman dingin. Itu kebenarannya gue nggak tahu bagaimana, katanya banyak yang kena sakit, soalnya es batunya tuh es air keran, dibekukan, dan digunakan gitu loh. Bukan yang emang air minum terus dibekuin, it's a different one. Tapi lo nggak pernah sakit, alhamdulillahnya ya. Nggak pernah. Dan yang gue penasaran gini, apakah the fact that lo sering pulang ke Indonesia, jadi perut lo masih terbiasa dengan makanan Indonesia dibandingin, let's say, gue yang udah lama nggak pulang, terus pulang, jadi perut gue lebih, bukannya kayak lebih ke belum siap. Tapi, nggak juga, karena pas gue pindah 2010 kan gue nggak pulang sampai 2018. 8 tahun gue nggak pulang. Oh, itu lama juga sih guys. Dan itu, gue makan aja dimanapun. Iya, dan abis itu kan, 2018, terus pas gue pulang tahun lalu, 3 tahun, 3-4 tahun, tetep aja, itu kan lama intinya. Iya lama sih. Gue nggak tahu ya apa karena emang
imun badan gue kebal gitu Ya, ya, apa ya. emang guenya aja yang... Penasaran gue karena Gue itu juga penasaran, karena temen gue minum es teh manis, masuk rumah sakit. tuh kan serem. Jadi kayak ngerti gak sih lo kan bete aja kalau udah lama nih Iya. gue nggak pulang ke Indonesia, pulang malah sakit. Nauzubillah min zalik, jangan sampai deh sakit pas pulang tuh nggak enjoy banget kan. Iyalah. Nggak bisa masuk TV ntar. Iya. Kan pulang sambil kerja juga. Iya. Ngomong-ngomong, coba lihat tangan lo. Kukunya panjang banget guys, coba kasih lihat. No, lo bisa gini ya? Gak bisa dia nggak bisa gini kan. Gue bisa gini. Susah dia. Paku gitu. Anyway, ya udah kalau kayak gitu enjoy perjalanannya pulang ke Indonesia. Semoga have fun di sana. Thank you. Dan tentunya thank you banget udah mau mampir ke sini. Of course. Wah, semoga kalian enjoy percakapan sore hari ya. Karena ini bakal keluar kalau nggak salah. Sore. Ya sore lah, selalu Ya, sore sih kalau di Indonesia ya. So once again thank you banget yang udah nonton. But wait, before Apa tuh? we go, kalau ketemu gue, ngelihat gue dimanapun, say hi. Say hi. Itu dia. Nggak usah takut. Jangan malu. Mungkin gue kaget kali ya kalau ada orang yang manggil nama gue nggak kenal, gue bukan kaget. You'll see. But ya, Please let me know. I will let you know kalau ada. Pokoknya jangan apa ya? Jangan malu-malu, Jangan malu-malu. sungkan. Say Tapi hi. jangan kurang ajar juga lo. Iya, jangan kurang ajar juga. Nggak, dia kalau kurang ajar disikut sama dia lo. Jangan macam-macam. Pokoknya ya lu mau ketemu, kalau misalnya ngeliat gue di restoran atau lagi di pinggir jalan atau di mana, say hi. Pokoknya it's okay. Well, there you go. There you have it. Thank you banget Sela once again. Sekali lagi gue iri banget karena lo udah bisa pulang ke Indonesia. Next time lu gue bawa deh. Gimana? Iya. Kita makan. Anak-anak LA ke Lenteng Agung. Tentu. Amin. Semoga ya hari itu akan segera datang. Amin. But anyway, enjoy. Once again, I can't tell you how much gue excited for you to go home. Makan makanan. Please posting karena gue pengen lihat. Dan tentunya ngomong-ngomong soal postingan, kalau kalian belum follow, di follow dulu biar kalian melihat dia ada di mana dan dikejar gitu ya, dan disapa gitu. Dan mungkin biar dia bisa ngirit ya bayarin makan gitu loh. Be a gentleman. Udah lama nggak sama cowok Indo. Gitu. Ya, kan tadi belum ditembak, jadi masih open for business. Ya udah, guys, tentunya be nice to one another. Jangan lupa tersenyum. Senyum itu gratis dan senyum itu indah. Oke, my name is Yafi Virus. And I'm Stella. We'll see you next time. Bye. Senyum dulu dong. Coba kasih lihat cookie lagi. Luar biasa. Oke, bye guys. Halo? Kayaknya lo harus yang deket-deket deh. Halo. Gimana Pak Yapi? Anjing, Pak Yapi lagi ngomong.